Kita ke informasi selanjutnya, jalur sepeda permanen di Jakarta menuai polemik dalam rapat dengan DPR. Kapolri setuju jalur sepeda akan dibongkar. Evaluasi kini dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov akan mendengarkan saran dari semua pihak termasuk Kapolri dan menekankan kebijakan DKI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih melakukan evaluasi dan mengkajinya. Yang akan diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk masukan dari Pak Kapolri. Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda, road bike, mountain bike, bagi pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi. Sebelumnya dalam rapat dengan Kapolri, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyinggung soal keberadaan jalur sepeda permanen di Jakarta yang dinilainya bisa menimbulkan diskriminasi kepada pengguna jalan lain. Sahroni meminta Kapolri yang juga Ketua Umum PBIC untuk turun tangan mengevaluasi jalur sepeda permanen. Evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman Tamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas. Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Saudara, anggaran untuk pembangunan jalur sepeda permanen di Jakarta saat ini mencapai 28 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya melihat langsung jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat yang disetujui Kapolri untuk dibongkar. Berikut liputannya. Saudara, lokasi tempat saya berada saat ini merupakan salah satu jalur sepeda permanen yang berada di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Jalur sepeda ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta sejak tahun lalu dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan 28 miliar rupiah untuk persiapan jalur sepeda ini. Salah satunya adalah menyiapkan beton-beton yang ditempatkan untuk memisahkan jalur sepeda dan juga jalur kendaraan umum lainnya, baik roda 2 maupun juga roda 4. Juga sudah dilakukan pengecatan dan diberikan sejumlah pengamanan agar para pesepeda bisa menggunakan jalur ini dengan aman dan juga nyaman. Pada hari kerja seperti saat ini, para pesepeda biasanya menggunakan sarana transportasi sepeda ini untuk beraktivitas, baik berangkat ke kantor maupun juga ketika sore hari pulang ke rumah masing-masing. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta memberikan dispensasi untuk bisa menggunakan jalur kendaraan umum di pukul 5 pagi hingga pukul setengah 7 pagi. Di luar itu, para pesepeda harus menggunakan ruas jalur sepeda permanen ini. Keberadaan jalur sepeda permanen ini kemudian menjadi polemik karena pada beberapa waktu lalu Komisi 3 DPR meminta agar Kapolri membongkar jalur sepeda permanen ini karena dinilai diskriminatif terhadap pengguna jalan lainnya. Dan Kapolri pun juga menyetujui untuk membongkar jalur sepeda permanen ini. Ya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja. Kami akan studi banding ke beberapa negara, sehingga kemudian di negara dekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga, terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya, daerah mana saja
Pada tahun ini Pemprov DKI Jakarta telah membangun jalur sepeda sepanjang 63 km dan rencananya akan menambahkan lagi sepanjang 101 km. Sehingga harapannya di akhir tahun ini DKI Jakarta bisa memiliki jalur sepeda 170 km. Namun karena adanya polemik untuk pembongkaran jalur sepeda, maka pihak kepolisian nantinya akan berkoordinasi untuk mencari alternatif pengganti jalur sepeda permanen ini. Koordinasi akan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta. Kepastiannya apakah akan dibongkar atau tetap dilanjutkan ini masih menunggu hasil koordinasi dari ketiga lembaga tersebut. Feni Sinuraya, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Soal pembongkaran jalur sepeda mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan menyatakan setuju jalur sepeda dibongkar karena kajiannya kurang dan bisa membahayakan pengendara lain. Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju karena bermanfaat seiring meningkatnya pengguna sepeda. Jalur sepeda ini kita tidak setujui dan bukannya kita diajak, sama sekali tidak. Jalur sepeda itu ada dua, yang permanen dan non permanen. Yang permanen itu yang dikasih pembatas. Kalau katanya itu untuk keselamatan pengemudi sepeda, kita setuju, tetapi bukan itu caranya. Transportasi publik yang mesti diperbaiki sehingga mobil yang berlalu lalang berkurang, otomatis pengemudi sepeda itu aman. Jalur sepeda permanen ini penggunanya semakin lama semakin meningkat. Ada data yang saya lihat bahwa pengguna jalur sepeda sekarang itu naik 10 kali lipat sejak di masa COVID ini. Ini berarti program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga ke depan saya kira trennya terus meningkat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyayangkan jika jalur sepeda dibongkar karena sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah. Jarod menilai hal itu karena perencanaan yang kurang matang. Itu artinya perencanaannya itu kurang matang. Ya. Kemudian tidak bisa misalkan memikir skala prioritas yang paling mendesak. Kebijakan itu tidak boleh bongkar pasang. Ya, perlu tidak diberikan jalur khusus sepeda, ya misalnya gitu ya. Kalau dijadikan parkir khusus sepeda itu betul-betul digunakan enggak? Jangan-jangan untuk sepeda yang gunain motor.